untuk snowballnya susah. Kalau di samping dia masih bisa tukeran lane, dia masih bisa nyari space, masih bisa loncat ke sana kemari. Eudora kah kan langsung diamankan? Anarki Hoshi. Yap. Eudora. Bisa jadi. Eudora? Aku malah mikir ini ke Luoi sih. Luoi. Karena kan Benedettanya bakal di tangan Psycho. Oke. So mereka butuh area of evac Baik. menurut aku. Jadi akan sangat wise kalau Maaf bukan Pak. buat Genfix Arrow. Oke. Soalnya Oke. combo Jawhead Eudora ini loh yang aku kira bakal diamankan oleh Genfix Arrow. Ternyata diambil. Di Pak. Mungkin deny picknya. Biar nge-counter sini juga gak sih Cloud-nya? Iya Pak. Cloud-nya masuk disikat. Pak. Iya. Bisa sih, bisa. Wah. Ini Disikat. Nah, tapi kalau cloudnya samping Heeh. itu baru kebalikannya karena kan dia bawa Purify biasanya Iya. Atau Aegis. atau Aegis. Tadi Aegis sih. Tapi enggak ternyata. Elis dan Sylvana. Berarti sudah pasti ya. Fix banget. Fix Bapak. banget. Di mid lane. Ya, betul sekali. Last pick-nya satu saja cukup kuat. Apakah kembali naga akan muncul? Atau justru Enggak, ini gold lane sih. God lane? Gold lane nih. Kayaknya Hayabusa bisa diamankan tapi lawannya Elis nggak wise. Mungkin. Berarti Benedettanya bakal di XP lane. Bukan Benedetta gold lane. Enggak, Benedettanya di ini, di Psycho. Oh di Psycho. Oke. Benedetta Hang. Oh, iya, R7-nya iya. Esmeralda. Esmeralda. Iya. Tuh kan gue udah mulai ini nih, bodoh banget otak gue. Semangat, Dan. Iya. Maaf teman-teman ya. Teman terkadang caster tuh kalau game panjang tuh bikin error kepala kita. Kan Chang'e kan? Siapa tadi yang ngomong Chang'e? Aku. Wih, sedap. Wih, sedap. Tenang saja. Next season KB menjadi coach. Hey! Keras sekali. Gadis. Tenet. Apa sih lirik kelanjutannya? Ini Nggak tahu. Genfix Arrow Hey, juga nih enak nih. Gadis, Mm-mm. ingatlah ke... Ke- Aduh lupa gue. Nah kan, Karena Aku. haruskah aku bilang? enggak itu Ambil itu tumbuh oh ya. beda. Oh beda lagu ya? Dah, ini game ketiga kita. Jadi buat teman-teman di luar sana langsung ramen dan banjirin lagi kolom komen kita. Jangan Let's lupa go. di like, jangan lupa di like biar Gila kita biar trending. mantap. Biar mantap, Apa, mantap, gimana, mantap, mantap. Mantap Gitu. pokoknya. Jangan lupa juga untuk spam dari hashtagnya VivaRRQ untuk Yoi. tim tuan rumah dan tim tandang kita. Hashtag Rising War. Oke, inilah dia game penentuan di hari terakhir minggu ketiga. Genflix Aerowolf melawan RRQ Hoshi. Siapa yang lebih kuat, sang raja atau sang serigala? Iya, kesenggol dah tuh. Langsung Langsung. kerasa. Keras sampai sini. Dan inilah dia, lihat tuh dari bagian Lala, Samiri lala. Nasmi from the blue side versus R7 from the red side. Oke, sementara Botol masih belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Dia masih bisa mendapatkan farmingannya. Purple buff-nya nyaman banget diambil. Karena biasanya untuk Cloud sendiri, Bu Jeddah itu diganggu habis-habisan. Bahkan orange buff-nya tadi udah ada initiate yang dilakukan oleh Benedetta dan juga Ye Samsin. Namun masih gagal. Tapi berani ambil resiko banget ya, kali ini menggunakan flicker bukan menggunakan vengeance. So, mungkin yang benar-benar bakal nahan badan di depan adalah Fredo gitu. Psycho-nya mencoba untuk mengganggu dari Phantom Slash dan bahkan lihat Psycho-nya Level sekarang satu. dan langsung didapatkan itu saja. First blood-nya justru didapatkan oleh seorang Awat Super Riyadi. Yoi, sudah terstun begitu aja. Nah lo sakit banget. Setruman dari Eudora ini bener-bener ntar diajak kerja di PLN. Oh, Nasmi. Jab demi jab. Langsung dilontarkan ke arah R7 yang mencari pasifnya. 2 hit saja dan bahkan dari Fredo-nya kembali dengan kepercayaan dirinya untuk maju mengganggu sedikit demi sedikit pergerakan dari sang Skylar. Tapi R7 still survive. Tidak ada flicker yang digunakan oleh Nasmi mencari posisinya. Langsung jab lagi, sudah mulai merah, 1 jab terakhir, mana flickernya? Tidak dikeluarkan karena masih ada Finn yang melindungi seorang R7 dan masih bisa survive di sana Walai. Wow, flanking yang dilakukan oleh Finn cukup jauh untuk bisa membuat setup seperti itu. Tapi bahkan untuk sekarang Cloud-nya berhasil Retribution. mendapatkan ke arah satu Little Crab di bagian belakang. Wih, Ada yang Jackson. lepaskan begitu aja Finn-nya masih bisa selamat kabur ke bagian belakang. Psycho-nya sedikit lagi Blessing yang duet. tersisa. Ih, Masih masih bisa geli-geli. selamat. Oh, Skylar-nya oh, boleh oh, juga oh. Finn ya ampun. Oh my god, flicker! Dan langsung dia tumbangkan begitu saja. Finn juga sekarang, tapi Cry, Fredo, it's okay. Yang dia inginkan hanyalah Skylar. Bodoh amat,
sama seorang Eudoranya. Tapi lihat Jeb demi Jeb, dapat strike, tunjukkan lagi. Mana pasif yang nggak ada ternyata dan langsung recall dilakukan oleh R7. Wow. Wah gila, ini XP-nya bakal ketinggalan jauh banget. Si R7 dalam ancaman, dia masih level 3. Dan bahkan Rinasminya sudah menuju ke level 5. 2 kali not out strike dan bahkan Jeb-nya berkali-kali menumbangkan R7, membuat dia sekarat. Dan Turtle pun terbuka, tapi belum ada yang mau melakukan inisiasi. Fredo. Oh, Unstoppable Force, ejector ke arah belakang Oh, dan no. langsung diajar begitu saja. Ada Watt juga tiba-tiba datang. Clay-nya memberikan high five, toss. Didapatkan 1 poin kill untuk seorang Eudora. Si Nona cantik di sana yang harus ditumbangkan walai. Benar kali, mulai dicolok lagi turtle-nya. Psycho Electro final blow-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Masih bisa digocek, tapi blow-nya udah dikeluarkan. Dan sekarang turtle-nya pun menjadi milik dari Battle. Mau lompat kemana dikejar deh. Oh, flicker My God. dan langsung di jab demi jab. Dan bahkan Clay-nya juga meng-secure, takutnya kabur dengan menggunakan Purify. Fredo belum ada ejector dan bahkan terbuka juga tarik pertamanya. Sang Raja Arar Kyoshi yang diberikan pressure demi pressure. Phantom Slash membersihkan minion, tapi tampaknya Psycho masih bisa ada eye, for an eye, dan balik lagi ke arah base-nya. Iya, masih bisa kabur. Lalalala. Dimandiin oleh Albert dengan Chang'e yang dia milikin, sementara Watt melemparkan ilmu hitamnya ke bagian depan. Ada Skylar yang udah set up position siap untuk memanah maju ke bagian depan dengan Restless-nya belum bisa mendapatkan ke arah Watt. Wow, Psycho, tas, cry baby cry. Seperti game yang pertama Fredo, si bocah tengigis back. Hampir saja aku mengatakan hal yang sama di game sebelumnya karena Iya. sudah ditegur tadi sama pihak Muntun. Benar. Saya tadi sudah paham saya itu. Iya. Sudah. Wow. Maaf teman-teman ya. Benar. Cornet keren. Oh, flicker! Thunderstruck! Dan langsung dihilangkan begitu saja dalam sekejap. Finnya, kombonya jalan. Ada Fredo di arah bawah, tapi belum ada teamfight lagi. Ada 3 orang. Dan bahkan ada Sylvana juga yang mulai jalan ke arah bottom lane. Tapi tidak adanya Cloud, tidak adanya flow of damage. Dan bahkan menuju ke arah sana sendirian. Clay, what are you doing? Blazing duet yang masih belum terasa. Tapi tampaknya mulai dapetin 1 point kill. Skylar, translate ke arah belakang dan masih bisa survive. Psycho, Dash dan bahkan final blow. Masih bisa hidup. Fredo mau mengincar ke arah sana Skylar. Dia lagi oleh Psycho-nya. Masih bisa sekarang ada Watt. Sobarawat dan berhasil mendapatkan 2. Wow. Digocek. Perawat digocek pula. Wattnya bisa balik dimandiin, bisa dia selamat, tapi tidak bisa berhasil didapatkan. Sementara Fredo Kitty gagal juga mengejar ke arah Albertnya. Battle mendapatkan ke arah purple buff yang harusnya menjadi milik dari Ararki Hoshi. Yes. Wow. Turtle-nya sudah mulai dipok. Sudah mulai didapatkan nampaknya ada seorang battle. Tidak adanya ultimate baru dikeluarkan Monty Shakur-nya. Masih ada retribution, masih bisa diamankan. Fredo-nya ini benar-benar berbeda banget di game yang ketiga dengan Albert ya, fokus juga di arah atas, dapetin 1 turret-nya dengan 2 magical damage dari tim Argoshi dan bahkan dari R7 yang hanya ingin membersihkan minion di arah bawah sampai pukulan demi pukulan diberikan oleh seorang Rinaspi dan tampaknya di sini akan sedikit kesulitan untuk R7 mendapatkan atau melindungi turret yang pertama. 2 orang bahkan 4 orang, lihat Wattnya sendirian di sana dikeroyok. Alice mau kemana? Bukan BTR Alice di sana dan langsung didapatkan di shutdown walai. 4 orang yang harus berkumpul untuk bisa mendapatkan Ellie seorang diri. Fredo Kitty dan juga Clay udah set up posisi menghadang pergerakan dari Benedetta dan juga 3 rekan lainnya. Sementara Fredo mulai terkepung, ada Psycho di bagian kanan dan Albert dan juga Finn di bagian belakang. Alexa final blow dikeluarkan, Rinasmi udah ada 1 lagi, Feral jatuh ditabrakkan begitu aja. Finn-nya pun menghilang, hilang sudah 1 orang dari Ararki Hoshi. Menit yang ke-6 dengan perbedaan gold yang tidak terlalu jauh, tapi team fight-nya sangat intens. 8-4 battle belum ditumbangkan sama sekali. Lihat damage deal-nya dari Rinasmi. Dari tadi di bottom lane memang dia benar-benar memporak-porandakan formasi dari Ararki Hoshi. Battle juga kali ini sudah mengamankan setidaknya 1 buah Raptor Macet dan dia akan mengamankan Bimran suatu saat lagi harusnya. 1 menit shocker sudah mulai di pop up dan bahkan di arah bottom lane-nya Albert hanya membersihkan dengan meteor shower-nya. Ada Watt juga yang mulai datang, tidak berani untuk melawan 2 orang di arah bottom lane-nya. Psycho-nya juga melepas begitu saja. Ada Sylvana juga masih belum ada team fight yang dilakukan. Ini mulai pelan-pelan Ararki Hoshi mencoba untuk climbing pelan-pelan dari segi goldnya dan juga dari segi mapping mereka, dari nge-manage lane-nya dan juga untuk gimana caranya mereka bisa dapetin turret di arah bottom lane-nya. Oke, 3 orang ada di bagian atas.
Aspak kita mulai hadir tim Verjasi di bagian tengah. Psycho yang Psycho. mulai turun di bagian belakang. Udah ada 1 meter show langsung dimandikan begitu aja. Battle pun harus mengeluarkan buff-nya. Langsung memberikan stun-nya. Tapi Clay masih bisa mundur ke bagian belakang. Fredo Kid tertinggal. Kabur dan masih bisa selamat. Ada Rinasmi. Knockout strike, Jeb, again and again. Dan bakal langsung blinker karena depan Skylar. Gak bisa survive. Dan bakal video ejector dilempar begitu saja. Dioper ke teman-temannya. Dan pukulan Rinasminya. Lihat bakal strike lagi. Dan bakal Jebnya. Lagi-lagi bakal Jeb membuka Lesa Boa. Kadang-kadang ada Yoshi. Tersisa 2 orang dari Yoshi. Oh my god. Gila sih. Serangannya berlapis-lapis, Prof. Dia benar-benar kayak manfaatin jab hit, and then dia lari begitu saja. Knockout strike. Benar-benar tidak memberikan Skylar. Hanya tidak bisa Traceless. Dan Rinasmi kali ini kayaknya bakal mencoba untuk meng-cancel Psycho. Namun, lihat siapa yang mau mendekati Rinasmi dengan posisi kayak gini. Dia Bloodlust X, dia 4 kill, dia 1 assist, dan dia sepertinya akan menuju ke arah 1-2 Brute Force sesaat lagi. Winter Truncheon untuk Awat karena dia sadar dari tadi dia yang di-gank, dia scaling hero-nya. Ini striker bayangan untuk Gen Arrow, bahkan udah punya 2 dari Rinasmi dan juga dari Awatnya. Cyclone Eye, Fredo mengincar karena Finnya Unstoppable Force. Tidak peduli, yang penting nyonya cantik Fin yang harus ditumbangkan lagi dan lagi. Benar-benar langsung di shutdown. But meanwhile di arah bottom lane-nya dari seorang Skylar-nya juga mendapatkan 1 turret pertama untuk tim RRQ Hoshi. Belum adanya Lord yang pertama dan bahkan Fredo-nya juga mencoba untuk nge-cutting minion di arah bottom lane. Iya, saling meng-cutting aja untuk sekarang. Lebih objektif seperti kita lihat Game Picker berhasil mendapatkan 2 di bagian atas. Vertebra udah mulai pecah juga. Psycho bisa ke kabur di panah di bagian belakang. Sementara ditumbuh lagi pinggangnya. Esmeralda mau kemana? Valentine mau terpaksa dikeluarkan. 2-1 bar lagi. Menghilang. Mega kill, sang petinju menang. Benar-benar memanfaatkan pasif dari seorang Rinasmi yang kembali confident-nya muncul di sana dengan menggunakan Pakuito-nya. Tas dilakukan di depan sana bersama seorang Fredo. Masih santuy aja, belum ada flicker digunakan. Masih menunggu momen yang tepat dan bahkan Wattnya mengincar Psycho yang tertarik rantai-rantainya dan bahkan masih bisa, oh my god, masih bisa ngeblink di sana, masih bisa ngedash dan masih bisa selamat. Mencoba untuk maju lagi ke arah tengahnya, men-set up team fight-nya. Ada 3 fighter di depan dan mereka menakut-nakuti sang raja. Tidak boleh menyentuh dari anak-anak Genflix. Benar-benar ingin mendapatkan turret keduanya. 40 detik lagi untuk Romat. Ini kesempatan juga untuk Genflix tidak boleh melakukan kesalahan kecilnya. Yoi, tapi Rinasmi mencoba untuk memberikan sebuah gocekan lagi. Purple buff-nya kembali diambil. Fredo mencoba untuk menjadi sebuah perimeter agar rekan-rekannya bisa melakukan farmingan dengan nikmat banget. 20 detik lagi, Mountain Choker dibuka. Udah gak ada ultimate lagi, artinya nanti RRQ Hoshi harus lebih berhati-hati sama posisi dari teman-teman Genflix Arrow Wall. Karena Mountain Choker-nya udah dibuka, mereka bisa saja melakukan inisiatif terhadap Lord. Atau setidaknya mereka bisa mencoba untuk mempick off karena mereka sedang dalam winning condition. 5 ke network perbedaannya, R7 benar-benar menjadi samsak untuk di game kali ini. Yes, tas dilakukan oleh seorang Fredo. Lordnya sudah mulai muncul, knockout strike, tidak peduli dan bahkan selalu Cywar di arah depan. Terkena stun, tidak berasa, masih geli-geli dan selalu tas dilakukan oleh seorang Fredo. Dan bahkan di sini Lordnya juga terbuka bebas, sangat bebas dan bahkan tidak ada Mountain Choker digunakan oleh Skylar dan langsung di retribution lagi-lagi. Ini kesempatan besar untuk Genflix Aerowolf. Mereka ingin membuktikan dan membungkam semua omongan netizen di luar sana kalau mereka pantas untuk masuk ke dalam playoff. Unstoppable Force, where's the ejector? Dan bahkan ada Clay dan langsung ditembakkan lagi-lagi. Nyonya cantik Finn Calvinnya yang harus di shutdown walai. Psycho ketinggalan di bagian belakang, pastinya dia akan menggocek tapi masih dicari oleh Clay. Siapkan dia untuk langsung swap anti-game, berhasil kecolok. Mau kemana? Phantom Slash masih bisa kabur tapi ada botol di sekitaran sini. Ini dia damage range yang dimiliki oleh botol, pasti akan sangat membantu. Hilang sudah 2 orang dari RRQ Hoshi. Dejavu banget sih, top lane lagi-lagi cancel dari recall-nya. Dan Lordnya bergerak ke arah bottom lane, 11 menit in. Inilah dia team fight selanjutnya. Yes, tidak adanya Psycho dalam 20 detik dan bahkan di sana R7-nya knockout strike mencoba untuk maju dan bahkan Clay-nya juga maju ke arah depan. Tidak ada yang terkena impact tapi di belakangnya lagi-lagi Finn-nya selalu
selalu Finn-nya. Where's Finn? Selalu disamperin, selalu diincar, selalu dihancurkan oleh sang serigala. Artemis juga hancur dan bakal mulai masuk dari Lord-nya. Binja juga mulai masuk. Arargiosi sang raja tampaknya harus bertekuk lutut di depan serigala. Ini dia. 2-1. Siap-siap Rising Wolf di mana kalian berada. Melonglonglah sekarang. Au.